Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aku Indah Zulfa. Jadi ini video pertama kali aku di YouTube channel aku. Nah, video ini berisi tentang tugas mata kuliah farmakologi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke? Tonton sampai habis ya videonya dan jangan di skip biar kita bisa belajar bareng. Oke? Selamat menonton. Chemoprevention again, anti-angiogenesis. Apa itu chemoprevention? Nah, chemoprevention itu merupakan pengembangan agen berupa obat ataupun metode pengobatan yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit kanker. Nah, hal ini sangat berguna terlebih untuk pengobatan bagi penderita kanker yang belum mengalami metastasis. Apa itu metastasis? Metastasis merupakan penyebaran sel kanker. Nah, hal ini penanganan dilakukan dengan tujuan menghambat pertumbuhan kanker. Nah, kalian tahu nggak? Chemoprevensi kanker menggunakan senyawa alami atau sintesis untuk mencegah atau menekan perkembangan penyakit kanker. Banyak senyawa milik berbagai kelas kimia telah diidentifikasi sebagai agen chemopreventif potensial, termasuk vitamin dan mineral, fitokimia yang terjadi secara alami, dan sintesis senyawa. Nah, sekarang untuk pemahaman mekanisme molekuler chemoprevention. Memahami mekanisme molekuler chemoprevensi kanker tidak hanya penting untuk keamanan aplikasi senyawa dalam populasi pasien risiko tinggi untuk kanker, tetapi juga memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut regimen pengobatan baru untuk pasien kanker. Sekarang, asupan makanan pelindung kanker. Asupan makanan yang kaya akan senyawa antioksidan telah disarankan sebagai pelindung penyakit kanker. Namun, secara acak, uji klinis dan studi epidemiologi pada hubungan antara asupan makanan yang kaya antioksidan dan kejadian kanker telah menghasilkan hasil yang beragam. Nah, sekarang untuk contoh asupan makanan anti kanker. Yang pertama, kedelai. Kedelai dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan menurunkan deposit lemak visceral dan inflamasi. Sedangkan protein kedelai dapat memberi efek anti kanker, bentuk aktivitas anti-angiogenik, apoptosis, dan modulasi progresi siklus sel. Yang kedua, teh hijau. Teh hijau dianggap sebagai anti kanker karena mengandung polifenol, terdiri dari katein yang merupakan antioksidan kuat untuk melindungi DNA dan sel dari kerusakan oleh radikal bebas. Yang ketiga, bawang putih. Bawang putih segar mengandung berbagai senyawa organosulfur, mineral, senyawa fenol, dan steroid, di mana pada senyawa-senyawa tersebut dapat menghentikan proliferasi sel-sel kanker. Oke, sekarang kita bahas apa itu anti-angiogenesis. Kalian tahu nggak? Anti-angiogenesis adalah salah satu terapi standar perawatan untuk berbagai jenis tumor padat. Sedangkan angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Nah, untuk terapi anti-angiogenesis termasuk golongan terapi target yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan tumor membentuk pembuluh darah baru. Tanpa pembuluh darah baru yang memasok nutrisi dan oksigen, tumor tak dapat tumbuh. Terapi anti-angiogenesis dengan menghalangi pembentukan pembuluh darah baru pada tumor adalah terapi standar perawatan untuk berbagai jenis kanker. Nah, kalian tahu nggak? Para ilmuwan telah menemukan beberapa jalur yang bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah, dan masing-masing jalur ini dapat dikembangkan untuk menjadi sasaran terapi kanker. Salah satu protein terpenting bagi pertumbuhan pembuluh darah baru adalah vascular endothelial growth factor atau VEGF. Protein ini berikatan dengan protein yang disebut reseptor VEGF atau VEGFR dan mengirim sinyal untuk tumbuh dan membentuk pembuluh darah baru.
Nah, untuk konsep anti-angiogenesis. Konsep anti-angiogenesis adalah salah satu tonggak penting kemajuan pengobatan kanker. Hal terpenting yang harus diketahui oleh masyarakat adalah mengetahui faktor risiko, secara rutin melakukan deteksi dini, dan segera berkonsultasi kepada dokter jika menemukan tanda-tanda penyakit kanker. Nah, untuk pengobatan kanker dengan konsep anti-angiogenesis tidak langsung menyerang sel kanker, tetapi menyasar ke pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang untuk intervensi anti-angiogenesis. Intervensi anti-angiogenesis menghambat pertumbuhan tumor dan menampilkan efek sistematik, termasuk pembalikan penyusutan yang diinduksi tumor pada pembuluh sinusoidal dan keseimbangan populasi yang berubah dari sel induk hematopoietik dan sumsum tulang, lalu dimanifestasikan oleh pemulihan morfologi pembuluh sinusoidal dan homeostatis hematopoietik. Nah, sekarang faktor angiogenesis. Faktor-faktor angiogenesis terdiri dari 4. Yang pertama, faktor pertumbuhan turunan trombosit atau PDGF. Yang kedua, faktor angiopoietin atau ANGPT. Yang ketiga, faktor turunan sel stroma 1 alpha atau SDF 1 alpha. Yang keempat, faktor pertumbuhan tumor beta atau TGF beta. Faktor-faktor ini juga meningkatkan kelangsungan hidup, proliferasi, dan migrasi berbagai kanker dan sel stroma. Nah, obat anti-angiogenesis. Obat anti-angiogenesis menormalkan pembuluh darah tumor, tetapi pembuluh darah bukan satu-satunya target obat ini. Sasaran obat anti-angiogenesis juga termasuk kanker dan sel stroma, di antaranya bevacizumab, sorafenib, sunitinib, pasopanib, regorafenib, cabozantinib, vandetanib, dan everolimus. Oke, untuk kesimpulan anti-angiogenesis. Terapi anti-angiogenesis ketika diberikan kepada pasien yang tidak dipilih telah menjadi bagian dari standar perawatan untuk berbagai kanker dan telah menguntungkan banyak pasien di seluruh dunia dengan tumor lanjut dan tidak ada pilihan lain. Oke guys, sekian dari video aku. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!